Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, di Hari Raya Idul Fitri ini, saya bersama tim Ilo Ekstrim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah di bulan puasa diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk menemani hari libur di Hari Raya Idul Fitri ini, untuk teman-teman kami akan mempersembahkan satu kisah dari Simple Man. Wow, kisah-kisah dari Simple Man selalu menarik untuk disimak karena pasti dark banget, horornya tuh berasa banget teman-teman ya. Dan buat teman-teman para penikmat pecinta horor misteri ini, wajib banget nih, dalam rangka menemani hari libur, wajib nonton film di bioskop, film Pabrik Gula karya dari Simple Man. Wow, tanggal 31 Maret sudah mulai tayang ya teman-teman ya. Jadi pas banget tuh di hari H ya, Lebaran, untuk ajak keluarga nonton ke bioskop, nonton film Pabrik Gula. Oh keren, pakai banget nih pas ini. Nanti juga kita pasti sama tim nonton nih Pabrik Gula karya dari Simple Man. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel ini, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Ritual mengerikan di kala maghrib. Sorop. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka pun menuju ke pawon atau dapur. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. "Nak, pademu belum pulang. Tolong panggilkan budemu. Sudah waktunya untuk makan ya." Hanif terdiam cukup lama. Dia seperti melamun. Namun kemudian gadis kecil ini mengangguk berjalan pergi. Kamar padenya berada di sisi kanan. Bila berjalan dari arah dapur, langit sudah gelap. Terlihat dari celah genting tua, gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik padenya. Apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Dia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat sebelum memberanikan diri untuk mengetuk. Tok tok tok. Tok tok tok. Tak ada jawaban. "Bude, ini Hanif. Sudah waktunya untuk makan." Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam dia mendengar nafas mendengus seperti menggeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara yang lembut. Hanif berhenti. Dia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pakde yang menyalakan lampu sudah lama. Dia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Dia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif terdiam. Suara menggeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin, lantai tekel, bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Dia tidak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding apabila orang tahu seperti apa budenya itu. "Bude, Bude," panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Budenya masih meringkuk, menggeram, persis seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil pelan-pelan.
Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali dia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara berkeriak yang cukup keras. Dia tak mau mengganggu Bude, namun di lain hal, dia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Budenya. Apakah beliau sedang sakit ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara kriat panjang terdengar, namun Bude seperti tidak peduli. Dia masih mengeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Budenya. Ada yang aneh. Saat Hanif menyentuh punggungnya, kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, Bapak manggil Bude. Bude masih terdiam, diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang yang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Dia mulai merasa takut. Dok, Bude boleh minta tolong? Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar, serak. Hanif tak menjawab. Dok, mendekatlah, gak usah takut. Kesini. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum dia melihat wajah Budenya, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Dia menarik Hanif sebelum menggendongnya dan menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pade menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pade meminta Hanif agar kembali dengan yang lain, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput serta rambut panjang acak-acakan. Melihat Hanif melotot, namun dia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada dua orang warga yang saat itu sedang berjaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, dua orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang berada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok sedangkan kedua tangannya menjumput tanah kuburan lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya, tapi sayang lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarganya sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa, namun Pade mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan, semua pun mulai menyadari keanehan. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka, namun hanya Bude seorang yang melihat mereka semua makan dengan ekspresi wajah yang kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegur. Bahkan Pade sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Dia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi. Meski caranya terlihat lebih aneh, dia mencengkram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat seperti orang yang sudah lama tak pernah makan tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu,
Hanif tahu bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pade membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pade bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pade yang baru saja bangkrut, ditambah dia juga baru saja kehilangan cabang bayi. Dia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun, puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu, bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pade harus pergi. Namun, siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini, karena semenjak pengusiran itu rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah mereka ini. Disinilah semua dimulai. Dok, kamu gak pulang? Gak kangen sama Bibi? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah gak kosong. Kosong bagaimana ya, Bi? Pade dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pade baru aja nggak ada. Nggak ada? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Duh, ceritanya mulai delay yo. Isti mematikan telepon melihat kakaknya menunggu jawaban. Pade nggak ada. Boleh kepingin kita ke sana. Hanif terdiam sebentar. Bude pergi, katanya ada masalah di rumah. Pade terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia nggak ada. Tenang tak? Isti mengangguk. Buta dengan apa yang sedang terjadi, hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang. Namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Dia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam dia bermimpi dia melihat Pade melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa di zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya Hanif baru tahu bila Pade kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, Bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Padenya adalah orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, dia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian surup saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk mengenakan jarik. Dia sedang berada di sekitar dapur. Ibu pun sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun surup itu berbeda. Dia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya dia seperti itu. Tanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah sampai akhirnya dia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam yang beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang. Masuk ke dalam kediaman ini, ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Dia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat dia mencium aroma wangi. Dia tak tahu dari mana asalnya, namun ada belayan tangan dingin yang membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya, tapi dia tidak menemukan siapapun.
Di situ lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya, melintas ke kamar orang tua tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut-rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan. Ibu menggeram, menjerit, lalu berkata, "Rumah ini bukan milik kita, pergi." Tak lama dia menggigit leher bapak, merobek daging di pundak, membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memutakannya. Malam itu ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tak henti-hentinya menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Rumah ini tidak benar. Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surup di sini ya." Hanif yang meskipun masih kecil, dia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh istri. Bapak menarik lengan temannya lalu mengajak dia berbicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pade. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Dia lalu masuk, dibantu oleh bapak. Mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pade dan Bude dulu tidur di sana. Mereka menjungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Dia hanya memberi doa. Setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, bapak akan masuk ke kamar Pade dan menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan istri yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dari lubang kunci, Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pade lantas mulai mengintip. Di sana dia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak. Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok yang tadi kenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara, karena selang beberapa waktu kemudian Pade datang lagi ke rumah bersama dengan istrinya. Saat itu Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak istri masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu rasa penasaran atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertama dia melihat bapak bersikap seperti itu, apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Istri adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif dia abai dengan peringatan adiknya berkali-kali. Istri memperingatkan bahwa dia merasakan firasat yang tidak enak. Istri menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa lagi dibendung. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengarkan apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pade, dan Bude.
ada satu hal ganjil di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi tertutup dan sangat penyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal, walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, dia bisa melihat wajah Pade yang menatap lurus, kemungkinan sedang melihat Bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, Bapak pasti akan tahu. Dia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan itu terjadi. Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pade tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan. Sebelum meratap Hanif dengan sorot mata melotot, ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasa ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Ya, perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara Bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak berapa lama, Pade keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh Bapak Ibu sampai menahan tubuh Bapak agar tak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi tak pernah Hanif melihat Bapak sampai sejauh ini. Pade pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang tak didapatkan dari mana. Kepergian Pade dengan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Dia takut sesuatu akan terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot pada Bapak dan Ibu. Di luar, langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Dia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat, gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya, sesuatu yang terasa seperti ada seseorang yang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat, gadis kecil itu langsung berbalik, melihat sekeliling kamar mandi, namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi. Namun perasaan itu muncul lagi, semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya, tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya bayangan wajah tua. Sosok wajah tua berambut keriting panjang, tersenyum, lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam dengan kulit keriput, berdiri tepat di belakang Hanif, persis seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Dia ingin menoleh, namun wajah itu bagai menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba saja Hanif tercekat melihat Isti adiknya berdiri tepat di muka pintu. Dia melihat Hanif lalu bertanya kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng. Dia tak mau menceritakan itu. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Sebelum berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana, Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpu dengan meja kayu kecil. Tepat di sampingnya ada Isti yang sedang sibuk menulis. Tak berapa lama, wajah ibu menoleh melihat Hanif. Begitu pula dengan Isti yang seperti penasaran kenapa kakaknya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang,
Jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib, konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Dia pergi ke kamar, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi meski tak bisa diterima oleh akal. Dia yakin, seribu yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini. Dia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah, entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata seperti sesuatu, "Suruh pekudu diresiki." Dari kamar, diam-diam Hanif mengamati. Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pade dulu, menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali nampaknya beliau tak mau. Setelah itu, bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar, tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu, diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana, bapak kembali bertanya, "Apa tidak apa-apa kalau semua tahu?" Lelaki itu mengangguk. "Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar tidak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk lalu menyuruh semua untuk duduk di sana. Bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ampe bude." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tidak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut begitu banyak. Semua rambut itu adalah milik bude. "Besok rumahnya kita bersihin sama masnya ini. Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bule dulu, hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti. Meski ia masih belum paham tentang bude dan apa yang dilakukannya di rumah ini, dia hanya tahu rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri lalu bersalaman. Dia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Dia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang, karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Malam ini angin berembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, jangan lupa ya, jendelanya dikunci," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, dia mendengar suara. Hanif menoleh melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci tampak terbuka dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri. Dia melihat adiknya Isti yang sepertinya sudah terlelap dalam tidurnya. Mungkin kucingnya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat, matanya tertuju pada gelapnya isi dalam almari sebelum dia merasa bayangan hitam melintasi jendela. Hanif menoleh namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba saja terdengar suara familiar yang ia yakin pernah ia dengar seperti, "Nak, tolong, tolong." Hanif menoleh ke arah jendela. Di sana ada sepasang tangan yang menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Dia ingin berlari, namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras, "Tolong." Siapa sangka akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Dia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu, lari tunggang langgang ke atas kasur sampai membuat adiknya terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan.
Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat shock. Sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali, gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu. Sebelum menutup dan mengunci engselnya, tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun Hanif merasa bahwa dia mengenali suara itu. Namun anehnya dia tak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini memilih kembali untuk tidur sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang malam-malam buta seperti ini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Dia berdiri di muka pintu masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Ya mas, harus dibawa sekarang." "Ah, ya, sebentar," kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Mangkopi Nara," kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Wajahnya datar. Setelah itu dia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa dia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu sampai akhirnya dia sadar ada gadis kecil sedang memandangi. Dia menoleh, tersenyum kepada Hanif. Tak lama bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat. Tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut, dia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. "Ya wes, aku pergi dulu, besok aku kembali lagi," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya, bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor, salah satu teman pabrik bapak yang lain. Dia berhenti di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi dia mengabarkan, "Edi mas, Edi mati dilanda stroke mambengi." Saat itu Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat suara tolong yang ia dengar semalam. Rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya. Apa itu benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan, kapan hal itu terjadi? "Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak ketolong, kepalanya pecah sampai otaknya kececer." Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendelik seperti menolak semua ini. "Lah, tapi membengi aree merenek." Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin, seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga, seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati, setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis, lalu siapa yang datang? Dan untuk apa dia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tak lebih besar dari rumah miliknya, rumah milik Mas Edi. Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuk peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Dia menuju ke pintu rumah, di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar 20 tahunan, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu dia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Dia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik, meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat. Dengan wajah keriput serta rambut putih beruban, dia memandangi bapak.
Ya, wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi, sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi bila saja anak itu tak menemui ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya, ada yang mau dibicarakan, wajahnya terlihat serius. Hanif dan istri duduk di bangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mengatakan, "Sudah lama tidak ada manusia yang sanggup puasa sorop." Ibunda Mas Edi lalu bertanya, suaranya terdengar putus asa, "Saiki ceritakan, apa ada yang belum kau ketahui?" Karena Edi itu bisa menjaga amanah. Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Dia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan istri. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak? Hanif tak pernah tahu, seakan-akan hal ini tak boleh diketahui oleh orang sembarangan. Lantas, apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah. Waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa dia memilih menyembunyikan. Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan istri kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu terbujur seseorang yang ditutupi oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Edi. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali dia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugas. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakannya, "Biar ku beritahu dulu mereka. Edi pasti punya alasan mau menolong. Nanti ku beri kabar ya." Bapak beserta sekeluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Suara azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pade dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya, apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu. Tak lama, bapak pergi berpamitan pada ibu. Dia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi ini yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terdengar menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta istri mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba ibu teringat bahwa malam ini dia harus menghadiri di rumah Bumina tetangganya. Dia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar sementara ibu pergi bersama dengan istri. Hanif mengangguk lalu melihat ibu berjalan keluar kamar. Sebelum menutup pintu, suara langkahnya terdengar mengambang. Sebelum perlahan mulai lenyap, Hanif kembali menatap buku di hadapannya seorang diri. Di dalam kamar ibu tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin. Mulai terdengar caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ya, ibu pasti sudah kembali. Namun aneh, saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar. Kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur? Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening.
Hanif merasa kabar ini terasa begitu unik, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sendiri. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat dia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangannya terasa dingin, tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan, tapi rupanya tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar, menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal sebelum suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya, membungkuk atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan, dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Dia hanya ingat gigi si nenek tua itu memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong istri. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah sama khawatir. Tak lama, Bapak meraih segelas air dari meja, meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Dok, kamu ngapain tidur di atas tanah dapur sendirian?" Hanif tidak menjawab. Dia terbayang-bayang wajah nenek tua itu, seperti ingin berbicara dengan dirinya, namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh. Entah karena apa, Bapak akhirnya berkata, biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, Bapak dan Ibu pergi. Tak lama, istri adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam, melihat langit-langit rumah saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya apa? Kowe kok ngomong ono Mas Edi, ono Mas Edi?" Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong gitu?" Istri mengangguk. "Gak cuma itu, Mbak juga ngomong katanya ada Budi datang, gendong anaknya, hilir mudik di depan kamar." "Terus Bapak tahu?" Istri menatap Hanif menggeleng. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh Bapak dan Ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa Ibu Mas Edi datang ke rumah ini? "Masmu sudah masuk terlalu dalam." Istrinya tidak sungkan untuk mencelakai orang. Tapi dilihat dulu, bila memang sudah tidak bisa dibendung, kalian berangkat. Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Dia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan, tercium langu, dan membuat Hanif terbatuk. Sebelum dia bertanya aroma apa yang dia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar, setampa besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tanya itu. Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tempe, tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu, namun Bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karoh yang ditinggalkan oleh Ibu Mas Edi saat Hanif meminta penjelasan lebih. Untuk apa benda seperti ini ada di sini? Bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa dia lakukan.
Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun di beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba. Seperti biasa, setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tampah yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya, untuk apa benda seperti ini? Tak lama Hanif menyadari Isti, adiknya, sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi. Untuk kesekian kalinya di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak, karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pade dan Bude pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediaman yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif ini, seperti ada sesuatu yang terusik dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif tak berusaha untuk mencari tahu. Dia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya, membelakangi pintu, berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Dia tak mau menoleh, tak mau menoleh. Nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Dia justru mendekat karena suara langkah kakinya terdengar mengambang memenuhi sisi kamar. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajahnya di sisi bantal. Lalu sentuhan di kulit kakinya terasa bagai tersengat listrik. Gadis itu mengejang. Dia nyaris berteriak sebelum menoleh mengerjap, berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terenyak sesaat karena tak mendapati siapapun ada di dalam kamar kecuali dirinya dengan Isti adiknya. Terdiam membeku untuk sesaat, Hanif melihat ke sana kemari, menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada apapun di dalam sini kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka di sampingnya. Bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecimpung. Gadis kecil itu termenung mematung sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa, semakin dilihat semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejejak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk, namun tak melihat apapun di sana kecuali gelap di bagian bawah ranjang, sampai bau tak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang, tempat di mana dia melihat dua kaki sejajar berdiri entah sejak kapan, mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya dia mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu menengadah. Dia melihat seorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimbah darah dengan wajah hancur. Hanya darah yang keluar dari sisi bagian yang membuat gadis itu shock luar biasa. Ya, Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya tahu bahwa dia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil, ditemani ibu yang tak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang, masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, meminta Hanif untuk meminumnya. Setelahnya, barulah ia menuju ke tempat tempe itu berada, mengambil sebutir telur itu, lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah, tak mau melihat hal ini. Hanya di kamar kosong itu dan kamar ini, bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya
Kalau rumah ini sudah dalam kondisi celaka. Ibunda Mas Edi mengatakan itu sembari melihat Hanif melotot. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan memujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Ada apa dengan budemu, Dok? Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tak menjawab, dia bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut sementara Hanif dan istri melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah, namun belum ada sehari kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai oleh bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapaklah yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lainnya. Saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pade dan budenya datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan, pertanda surup akan datang. Hanif duduk di meja belajar, melihat istri yang mengangguk gemetar. Mereka berdiri dari tempatnya, lalu berjalan menuju tempat itu, kamar bapak dan ibu. Ya, sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping istri, sementara tepat di hadapannya Bude sedang melihat mereka tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan berlimpah ruah. Hanya Pade yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak dan ibu, Pade menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh Bule karena ia tak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pade dulu. Ketidakhadiran Pade di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok, dia selesai, lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri. Sebelum berhenti di muka pintu, Hanif menoleh melihat pintu kamar Pade. Melihat tak ada satupun orang di lorong, Hanif melangkah ke pintu kamar Pade. Di sana dia menunduk mengintip. Apakah dia masih melakukan hal yang sama? Rupanya Pade masih melakukannya, menyantap makanannya tanpa menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam. Dia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai awal dari salah satu ritual memulai dan menjalankan tradisi puasa sorop yang dilakukan Pade dan Budi selama ini. Sorop ikuk isok gowo balak pencono. Hanif melihat Pade di balik pintu yang terbuka. Dia mengatakannya, "Pade mulai Yosinom," ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pade tidak bisa mati. Ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini, dan dosa bapak ibu saya kepada Bude. Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelum-sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak Surup tadi bersama dengan istri adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah. Mereka bersiap-siap melepaskan penat untuk beristirahat di dalam kamar saat mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan istri berpandang-pandangan dalam kesunyian yang menguji itu. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan istri masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun, melangkah mendekat ke arah jendela sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah gelap. Tak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang dan batang-batang singkong sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya. Pelan Hanif dan istri sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali, membuat kakak beradik itu seperti patung ketika mereka terjebak di
di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba terasa hambar, Hanif melihat sosok hitam itu berjalan masuk ke dalam kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti yang juga terpaku sama seperti dirinya. Dia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak D. Pak D mereka yang belum lama dikebumikan. Dia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak D dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya. Dia berjalan terlunta-lunta bertelanjang. Dia berkata, "Sinom." Seperti meroh keluar dari tanah kubur, Pade datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya, berujar dalam suara yang tak begitu jelas, berkata bahwa dia pulang, dia rindu dengan keponakan-keponakannya. Malam itu adalah malam tersinting. Hanif melihat ke arah Isti, kemudian berdiri mengajak ke salah satu kamar tepat di samping lorong. Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Hanif, saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala Isti tak lagi ada. Hanif kembali menutup pintu, lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pade mereka. Hanif dan Isti seperti disirap, tak bisa berteriak meminta tolong apalagi berlari. Wajah lelaki itu sayu dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersudut di ujung dipan, terpisahkan dengan tirai saat makhluk penyerupa itu duduk lalu merintih seperti orang pesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan Isti bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya, termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah ikut hadir. Kehadiran Pade yang ganjil seperti menyemarakan kehadiran mereka. Semua yang menghuni dalam rumah dalam detak jantung berdebar kencang itulah sosok Pade menoleh melihat ke mata Hanif dan Isti. Ia seperti ingin berbicara dengan gigi yang sudah menguning, air liurnya menetes. Tangan yang dingin membelai kulit pipi mereka. Dalam ketakutan yang tak bisa tertahankan, Hanif hanya bisa mendengar Pade menyebut-nyebut nama Bude. Pade tidak pernah memanggil Bude dengan nama itu, namun tak kenapa dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini, setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti terduduk bertekuk lutut di lantai, menarik-narik rambutnya sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pade dulu saat dalam kondisi cemas. Dia meninggalkan kamar, berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri, kamar yang dilarang. Hanif dan Isti gemetar tak bisa tidur bahkan saat pagi menjelang. Pagi-pagi buta, Hanif menuju rumah Pak Haji, menyampaikan apa yang dia lihat. Sesuatu yang membuat lelaki tua itu sedikit tak percaya. Bersama dengan warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju makam desa, membongkar makam itu saat matahari belum muncul, tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan Pak Haji. Dan Hanif bisa melihat Pade di dalam sana membiru dengan kain kafan yang masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tak sekalipun berbohong. Sosok yang dilihat datang dan saat ini menetap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif. Dia meminta perempuan ini agar lebih sabar. Hanif melangkah pulang. Tadi lihatnya Isti dimanapun di dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan melewati pintu kamar Pade, dia mendengar sosok itu bersenandung seperti dulu saat dia masih hidup. Pade gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi. Setiap malam hari dia akan mendengar atau melihat Pade berlalu lalang keluar masuk kamar miliknya. Meski sudah dikunci atau dijarik dengan gembok, sosok ini juga membuat Isti tak betah berada di rumah. Dia sudah meminta tolong kepada sanak saudara, namun mereka seperti tak ingin terlibat meski ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan Isti sedang banyak pikiran. Saudara saja tak mau membantu, apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat, seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayohi oleh sosok tamu yang tak mau mati.
Dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdir. Saat sore menjelang, gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja, ikut saudara. Namun ada yang aneh pada rumahnya sore ini. Lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan dengan pertanyaan di dalam benak, Hanif melangkah masuk seorang diri. Saat dia mendapati surat di atas meja bahwa Isti tak akan pulang malam ini, dia akan menginap di rumah teman. Hanif menutup pintu rumah, berjalan menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas kamar kosong itu sebelum bergegas menuju dapur. Saat di dapur itu, dia teringat dengan sosok Bude. Dia pernah dipukuli, dijambak sampai dirajam dengan butir beras di tempat ini. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puas. Ia tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitu juga dengan Pade. Setiap tangannya menyentuh makanan tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut marah, membuat laki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Dia menyibak kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya. Dipindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Dia ingat pernah mendengar bahwa Pade telat menikah. Dia menikah saat usianya sudah menginjak 59 tahun. Dia bertemu Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu sebenarnya siapakah Bude itu. Saat mengobrak-ngabrik satu persatu barang peninggalan orang tua, Hanif mendengar langkah kaki di belakangnya lewat sekelebatan saja. Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya, memandang ke sekeliling, lalu kembali pada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu. Tak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Lalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil, ditambah hubungan dengan orang tuanya. Saat itu Hanif menyadari, dia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris dia lupakan saat masih kecil dulu. Puasa sorop. Bude melakukan puasa sorop di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif dia melihat wanita tua yang selama ini menempati ruang dapur mengangguk sembari menyeringai. Dia melangkah pergi meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif berdiri dari tempatnya lalu meninggalkan rumah. Ya, dia harus menemui Bule. Hujan turun kian deras. Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui Bule malam ini. Sontak dia berjalan menuju ke kamarnya. Saat itulah dia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka. Hanif tak menggubrisnya. Dia membuka pintu kamarnya dan di sana dia melihat Pade. Pade sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif. Rambutnya kian habis dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput. Tangannya semakin kurus dengan aroma bangka yang menyengat dari tubuhnya. Dia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepala, seolah mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan. Entah karena kedekatan mereka dulu atau apa, Hanif menutup pintu kembali. Dia pergi ke rumah tetangga malam ini. Sesuatu akan menyambangi rumah ini, tak hanya untuk hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pade kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan, dia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama pintu itu akhirnya terbuka. Rupanya itu adalah rumah milik Bule Hanif. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. Dok, onopo, kok kamu kesini? Tanya Bule kepada Hanif tanpa basa-basi. Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian dia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif, keponakannya. Bule, sekarang ceritakan semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pade? Lalu kemana Budi sekarang? Bule masih menatap Hanif yang masih tampak menimbang-nimbang. Apakah Hanif harus tahu akan hal ini? Ia lalu berkata perlahan,
Oh, Poto, boleh juga ndak tahu. Yang jelas budemu pergi, minggat. Tahu-tahu pademu sakaratul maut. Hanif masih tidak puas dengan jawaban itu. Kalau begitu kasih tahu Hanif, Bule. Siapa sebenarnya Bude itu? Bule tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali dia menggigit bibir bawah seperti orang yang terdesak. Namun Hanif tak mau berhenti. Dia terus-menerus mencerca Bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya Hanif menunjukkan sesuatu kepada Bule. Tepat di bagian pinggul ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tak bisa berkata apa-apa. Bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya. Lalu, di sini Hanif terdiam sejenak. Pade setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan, datang ke rumah kita, lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bule tahu itu? Bule masih diam. Dia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya Bule berdiri lalu meninggalkan Hanif seorang diri masuk ke dalam kamar miliknya. Tak beberapa lama, dia pun kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu kepada Hanif. Bule menggenggam kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. Bapak dan ibumu dan Pak Demu itu punya dosa yang besar sama Budemu. Bule sendiri tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Kalau ketemu, semua ini mungkin akan selesai. Sudah ya, Nduk. Bule cuma bisa ngomong segini. Berangkatlah ke sana biar kamu tahu semuanya. Biar kamu tahu siapa Budemu yang sebenarnya. Tanpa membuang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh Bule merujuk pada satu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Dia harus tahu awal dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun. Hanif harus bergonta-ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur saat dirinya mendekati seorang yang tampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur. Tanpa membuang waktu, Hanif bertanya kepada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat di selembar kertas yang dia bawa, tiba-tiba lelaki itu memandangi Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun dia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Dia berjalan sejengkal demi sejengkal menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa, sedari tadi Hanif merasakan firasat buruk. Sementara hari sudah mulai gelap, namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Dia sudah berjalan jauh. Dia ingin tahu semuanya, semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang dia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitaran. Meski dia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang dia temukan. Kepala seorang perempuan muncul dari sela pintu. Dia melihat Hanif lebih seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya si perempuan itu ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara, namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif lalu membukakan pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Hanif melihat sekilas seseorang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih di jendela salah satu kamar. Benar ini rumah Bude. Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot seolah tak mau mendengar nama itu. Dia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum dia menyadari sesuatu dengan rumah ini, sesuatu yang sedikit yang membuat dirinya sendiri terkejut. Rumah ini memanjang dan dari ruang tengah Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama,
Seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra. Tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. "Jenengan cari sopo?" kata si wanita tua itu lebih dulu. Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu, lalu mulai menceritakan semua, mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pade. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebutkan nama Bude dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua, dia mengangkat kepalanya, menoleh pelan sekali, menatap Hanif seolah-olah bisa melihat dirinya. "Nama yang kamu sebut adalah nama anakku." Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya. Dia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini dia akan menemukan jawaban yang dicari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa dia di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Sorot. Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetar hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan itu tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal, sementara istrinya terus menenangkan dirinya. "Sabar, Pak, sabar. Melo aku ndo," kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya di sini. Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini, apalagi di luar. Sebentar lagi Sorop akan tiba. Badannya tiba-tiba gemetar. Angin dingin merasuk ke dalam sukma paling dalam. Saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru dia kenal, sedang berjalan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu. Suasananya lembab, tercium aroma tak menyenangkan. Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab. Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang. Dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap, beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu. Dia ingin bertanya kemana dia akan dibawa, namun bibirnya keluh. Hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan pelan-pelan. Dari jendela-jendela di kanan kiri kamar, Hanif melihat sosok yang ia kenal. Terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak. Mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah di penduduk dingin sekali. "Gak usah dipaksa melihat. Sudah lihat ke depan saja, Ndok." Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun yang membuat Hanif merasa aneh adalah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Ya, suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar, suara yang sudah lama tidak dia dengar, suara orang yang dia kenal, suara Bude. Hanif mendekat, melewati dua orang tua itu yang masih berdiri, memberi ruang untuk Hanif di sana. Hanif melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Apa yang terjadi dan kenapa Bude seperti ini? Suara tangisan Bude menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar. Tak ada cahaya, hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar. Dan ketika Hanif melihat Bude lagi, dia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri.
Saat itu, lelaki tua itu berjalan masuk. Dia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang dia bawa tepat di tengkorak Bude. Hanif termangu, mematung diam. Sementara wanita tua yang memeganginya memalingkan muka. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya, Bude tertawa. Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan Bapak harus menyadarkan kamu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi. Bapak nggak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku. Hanif hanya diam. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Dia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah di hadapannya. Orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Dia lalu mengatakan semua, siapa Bude saat ini dan alasannya kenapa semua ini terjadi. Sebelum bertemu Pak Demo, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya nasibnya jelek. Baru menikah setahun suaminya sudah mati. Tapi sebelum itu, sebenarnya Budemu masih mengharapkan suaminya yang dulu karena dia menjalani puasa sorop tanpa sepengetahuan kami. Puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan pada zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tidak sanggup menahannya. Bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam melihat lorong panjang rumah itu begitu gelap, begitu mengancam. Sorop, tanya Hanif. Lelaki tua itu mengangguk. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum. Ketika sorop datang, tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi Budemo ketagihan. Mulai saat itu jiwanya terganggu. Budemo mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lain untuk makan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap sorop datang, mereka ke sini untuk mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat itu adalah korin pemilik kuburan. Lelaki tua itu sejenak melirik istrinya yang mengangguk, seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. Dok, dulu Pak Demo malam-malam satu cenderas datang ke sini. Cabang bayi yang masih merah itu lahir dari rahim anakku Budemo sendiri. Tapi kepala bayi merah itu berwujud sapi. Cabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demo minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak korin Budemo. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai. Akhirnya sepakat jasad itu dikubur di salah satu kamar yang ada di rumahmu. Budemo marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Dia berkata pada Pak Demo bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Karena orang tuamu, Pak Demo, juga sudah tidak ada. Tapi Pak Demo juga akhirnya menjalani puasa sorop. Juga karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Di akhir cerita, bagaimana kuburan bayi itu dibongkar. Tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih, diikat tali temali lalu diberikan kepada Bude. Konon saat itu diberikan hampir setiap malam di rumah orang tua Bude. Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Sampai sekarang wanita itu masih hidup. Namun saya tidak akan bertanya di mana beliau tinggal. Bagi saya semua ini sudah cukup soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat. Saya harap teman-teman bisa menangkap pesan tersiratnya. Saya pun malas menjelaskan, karena kalian tidak akan percaya bila dijabarkan satu persatu. Namun biarlah kisah ini ditutup sampai di sini. Selesai. Keren, pakai banget ya, bener-bener dapat banget, horor dark banget, misterius banget juga, dan bahkan sampai di endingnya misteri banget karena ini adalah kisah nyata teman-teman ya, based on true story. Bahkan sosok Budenya sampai saat ini masih ada. Serem banget ya.
dan sedikit ya. Jadi apa namanya? Karena kisah ini berat banget nih menurut saya. Saya juga sampai bingung, maksudnya apa ya, menerjemahkannya agak sulit, tapi saya akan mencoba sedikit dari sisi pandang saya. Intinya poinnya bahwa ini semua terjadi karena budenya si Hanif yang mana dia melaksanakan satu ritual yang mana disebut dengan poso sorop. Sorop, jadi tulisannya sorop dibacanya agak surup gitu teman-teman ya. Di mana sorop itu adalah waktu di kala maghrib, jadi pergantian dari siang ke malam, dan disitulah waktu di mana makhluk-makhluk tak kasat mata memulai eksistensinya, dan ini dilakukan oleh budenya atas dasar kecintaannya terhadap suaminya terdahulu ya. Jadi ngeri banget ya. Jadi ritualnya benar-benar panjang dan mengerikan sampai akhirnya budenya terdampar di rumahnya sendiri dan dipasung. Wah, keren, pakai banget. Terima kasih kepada Simple Man yang mana sudah memberikan izin kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya di hari libur hari raya Idul Fitri ini. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan video dengan kisahnya barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo beserta tim dari tim Ilo Ekstrim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.